Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zamilia Zetira dari Teknik Geologi 2018 Indralaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai paper yang berjudul How Can Remote Sensing Contribute in Groundwater Modeling? Adapun outline kali ini yaitu latar belakang, observasi, metodologi, hasil dan pembahasan, dan juga kesimpulan. Penginderaan jauh diperlukan untuk sistem observasi bumi menggunakan sensor yang mengukur di daerah gelombang tampak, inframerah, dan radio dari spektrum radiasi elektromagnetik. Data penginderaan jauh dapat diperoleh dari berbagai platform seperti satelit, pesawat terbang, drone, balon udara, dan juga tiang. Pola dari penginderaan jauh dapat diterjemahkan dalam bentuk zona. Oleh sebab itu, penginderaan jauh merupakan alat yang berguna dalam memperoleh data yang didistribusikan secara spasial untuk pemodelan. Berdasarkan observasi yang dilakukan, diperoleh bahwa 1. Konstruksi langsung dari kumpulan data masukan berupa ketebalan akuifer. Yang kedua, pengurangan derajat kebebasan dalam pemodelan air tanah terbalik. Ketiga, kalibrasi model air tanah dengan informasi pola pada kuantitas yang dapat diukur dengan penginderaan jauh dan dihitung dari model. Dan yang terakhir yaitu pengkondisian model air tanah. Berdasarkan metodenya, dilakukan survei geomagnetik yang hingga saat ini banyak digunakan untuk mencari sumber daya bumi yang bernilai ekonomi tinggi seperti mineral dan juga hidrokarbon. Setelah diperoleh, data geofisika tetap berpotensi untuk banyak aplikasi lain termasuk eksplorasi dan juga pengelolaan air tanah. Selain itu, pelapisan kelurusan yang dipetakan dari teknik penginderaan jauh konvensional melalui foto udara dan juga citra satelit, dan yang berasal dari metode geofisika udara dapat diimplementasikan dengan menggunakan sistem informasi geografis baik di skala lokal maupun regional. Kemudian, dapat juga dilakukan analisis kelurusan yang diidentifikasikan menggunakan aeromagnetik, yaitu berupa foto udara dan juga citra satelit. Gambar di samping merupakan penentuan ketebalan akuifer dari survei magnetik udara, di mana merupakan sebuah pola struktural yang diekstraksi dari data aeromagnetik. Model air tanah didasarkan pada persamaan aliran berikut ini. Informasi penginderaan jauh secara intrinsik mengandung ketidakpastian karena korelasi antara pola penginderaan jauh dan kebenaran dasar tidak akan sempurna. Pendekatan pemodelan stokastik dapat menggunakan jenis informasi ini, di mana data berbasis penginderaan jauh dan juga kebenaran dasar dapat digunakan untuk menghasilkan serangkaian gambar yang sama mungkin dari variabel yang diminati dalam ketidakpastian korelasi. Hasil dan pembahasan yang pertama mengenai study case ketebalan akuifer di Delta Okavango, Botswana. Delta ini merupakan sistem lahan basah sekitar 20.000 km persegi di daerah yang terletak di barat laut Botswana. Di sini dijelaskan bahwa akuifer pasir Kalahari yang mendasari delta memiliki ketebalan yang seragam di seluruh domain model. Data aeromagnetik berkualitas tinggi tersedia di Botswana. Sebagian besar merekam efek magnetik batuan dasar metamorf dan beku, serta tanggul yang mendasari tutupan sedimen yang umumnya non-magnetik, termasuk dalam akuifer pasir Kalahar. Yang kedua yaitu kompartementalisasi akuifer Kanye, Botswana. Merupakan akuifer yang ideal untuk pengambilan air tanah, di mana zona model antar tanggul ditetapkan homogen menggunakan nilai uji pemompaan yang tersedia dan kompartemen tersebut. 3. Transmisivitas
atas tanggul yang tidak diketahui digunakan sebagai derajat kebebasan tunggal untuk kalibrasi 30 kepala dalam wadah pra-pemompaan kondisi mapan. Yang terakhir yaitu penguapan freatik dan salinisasi tanah cekungan Ianqi, Tiongkok. Peta evaporasi ini dibangun oleh penggabungan antara gambar penginderaan jarak jauh dan juga pengukuran pada lapangan. Sebaran ini merepresentasikan jumlah transpirasi dari vegetasi dan juga penguapan freatik. Di cekungan ini, transpirasi hanya terjadi pada irigasi, sedangkan penguapannya terjadi di daerah irigasi dan juga non-irigasi. Informasi penginderaan jauh mengurangi ketidakpastian sehubungan dengan tingkat pengisian ulang sekitar 60% dalam hal deviasi standar, sedangkan deviasi standar, transmisivitas, dan head hidrolik juga signifikan. Kemudian, menggunakan data penginderaan jauh seperti sekarang dengan mudah tersedia dan juga dengan biaya yang cukup rendah, tetapi kualitas yang berasal dari data penginderaan jauh dan yang tidak diperiksa atas tanah memiliki nilai dan juga tingkat akurasi yang rendah. Baiklah, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.